Puji Tuhan, selamat sore rekan-rekan pemuda dan remaja. Kita ada di rumah Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita malam hari ini. Kita akan siapkan segenap hati dan kehidupan kita untuk kita memuji, memuliakan, menyembah dan bersekutu bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian. Aku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kita hampiri tanah hadirat Tuhan. Kita bawa segenap hati dan hidup kita, kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan sore hari ini. Haleluya. Ku rasa
kuasa saat Engkau ada bersama kami Tuhan. Kami mencari Engkau, mencari wajah-Mu, mencari kehadiran-Mu Tuhan dalam ibadah kami, kehadiran-Mu dalam setiap hati kami Tuhan. Yesus, kami memuji, memuliakan, menyembah-Mu Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Amen. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita angkat iman kita, percaya bahwa Yesus ada di tempat ini. Yesus bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Selamat umat-Nya ya Tuhan. Bekerja seluas-luasnya ya Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin. Pemulihan terjadi di sini. Pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Amin. Kesembuhan terjadi di sini. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya, 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 haleluya. Kita siapkan hati segenap hidup kita untuk Roh Allah bekerja lebih dalam lagi. Kita akan mulai ibadah kita dalam doa dengan kasih Tuhan. Nanti saudari hamba Tuhan Kak Deborah masuk di dalam doa untuk pembukaan. Luar biasa bagi kami. Kami boleh bersyukur kalau saat malam sore hari ini kami boleh ada semuanya karena berkat anugerah-Mu yang Kau kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Sepanjang hari Engkau sudah menolong menyertai akan hidup kami. Dan kami dapat melewati sepanjang hari ini ya Tuhan. Amen, Sekalipun dengan segala kesibukan kami, mungkin banyak hal yang kami jalani dalam hidup ini. Namun satu hal kami percaya bahwa kami boleh ada sampai sore hari ini. Semuanya karena berkat anugerah-Mu, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga sore hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau mengucap syukur atas setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam Amen, setiap kehidupan amen. kami. Haleluya. Tidak ada yang dapat kami membalas akan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hanyalah ucapan syukur kami pada sore hari ini Tuhan. Kami datang memuji Engkau ya Tuhan. Kami datang menyembah Engkau ya Tuhan. Biar kiranya Engkau berkenan atas kehidupan kami Amen, pada saat sore hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kiranya Engkau pimpin ibadah kami sore hari ini. Setiap para pelayan-pelayan-Mu kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kiranya Engkau urapi dan pakai akan setiap kehidupan hamba-hamba para pelayan-Mu ya Tuhan. Amin. Sehingga lewat kehidupan mereka, lewat pelayanan mereka Pak sore hari ini, biar menjadi berkat bagi kehidupan kami semuanya. Amin. Kami percaya Engkau ada di sini untuk memberkati akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akan memuji muliakan akan Engkau ya Tuhan, yang kami percaya Engkau akan bertakdir di atas pujian kami sore hari ini, dan kami akan mengalir dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami akan merasakan akan sukacita dalam hidup kami. Kami merasakan akan suasana surga bagi dalam kehidupan kami sore hari ini. Oleh sebab itu mari Engkau urapi akan setiap umat hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami berdoa yang buat pemuda remaja Tuhan. Engkau mari
memberkati akan kehidupan mereka dalam persiapan mereka untuk menuju kemari untuk beribadah kepadamu Tuhan. Biar kiranya Engkau pimpin akan setiap langkah mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh tiba di tempat ini untuk kami bersama-sama beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan ruangan ini, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya Engkau akan memberkati, menguduskan tempat ini untuk kami boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kau menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, juga Engkau memberkati kehidupan hamba-Mu, urapi dan kuasa daripada Allah sendiri, sehingga biar sore hari ini kami percaya kami akan diberkati dengan ibadah sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus bahwa tidak ada kuasa gelap yang mengganggu kami, karena kami percaya Engkau ada di sini untuk menolong memberkati ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami sore hari ini, dan kami beralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap bangkit berdiri. Kita bersyukur kalau sore hari ini dalam segala keberkatan Tuhan kita ada di tempat ini. Mungkin di mana-mana banjir, tapi puji Tuhan Pademangan yang selalu banjir hari ini enggak banjir. Semua karena kebaikan Tuhan, bukan kita berbahagia di atas penderitaan orang lain, tapi kita percaya dan yakin segala kebaikan yang kita terima hari demi hari, waktu demi waktu, kesehatan yang kita terima saat ini semua juga berkat anugerah Tuhan. Tuhan tolong kita semua untuk tetap sehat, tetap memuji Tuhan, tetap berbahagia di dalam Tuhan. Mari kita memuji Tuhan terus, berkuasa di bumi di surga. Kita percaya Allah kita hebat, Allah kita dahsyat. Amin. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan-Nya. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat-Nya. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan-Nya. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat-Nya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita, berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Amen. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, berkuasa dalam kemuliaan-Nya. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat-Nya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin, amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Hebat, kuat,
Allah kita dia yang maha dahsyat, maha hebat, maha berkuasa. Dalam segala keterbatasan kita, nyanyi pakai masker juga ngap, tapi kita percaya bahwa kekuatan Tuhan yang memampukan kita sampai saat ini kita ada. Kita bersyukur, kita terus memuji Tuhan. Kita percaya Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha hebat. Ya, namanya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bahwa Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Katakan sekali lagi, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Serukan amin. namanya, Haleluya. Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja. Kuasa Tunduk dalam nama Yesus. Haleluya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas. Mari kita akan sekali lagi serukan nama Yesus. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di Amin. atas segala Lagi katakan dengan iman. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Dia berkuasa atas semua yang ada di bumi dan di surga. Kita percaya dan yakin Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan kita berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk rekan-rekan semua. Waktu yang singkat kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan, tapi kita berikan yang terbaik semuanya untuk Tuhan. Dan malam hari ini kita akan dengarkan kembali suara Tuhan bagi kita semua. Kita akan naikkan pujian. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi sesuatu yang lebih baru lagi, lebih berkenan lagi, lebih dipakai lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi.
bagi kami. selalu memberi. Kasih-Mu dahsyat Tuhan. Jangan terbalik. Glory, haleluya, haleluya. Merendahkan Tuhan, sentuh hati kami, Bapa, ubah kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lagi kita katakan, Bapa sentuh hatiku ya Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku Glory, glory, glory. menjadi yang baru, Haleluya. emas yang murni. Mendengar Kau seru hati membantu kami ya Tuhan. bencana hatiku. Haleluya, haleluya. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu Sesungguhnya yang lama sudah berlalu bencana dan yang baru ini ada dalam kita semua. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah
hati dan hidup kami. Kami angkat segenap pujian kami bagi-Mu. Perkenankanlah persembahan kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Dan kiranya malam hari ini Engkau berfirman-Lah bagi kami ya Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu melalui hamba-Mu bagi kami semua pemuda remaja yang ada. Agar kami semakin terbentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kekuatan firman dan roh-Mu yang Kau beri dalam kami. Kami semakin menyenangkan hati Tuhan, menggenapi setiap rencana Tuhan di dalam kami. Kuasai terus pikiran dan hati kami. Biar Roh-Mu terus bekerja dalam setiap hati kami yang ada malam hari ini. Bahkan mereka yang mendengarkan melalui streaming Tuhan. Biar Roh-Mu menjamah setiap hati, setiap jiwa yang haus akan Engkau Tuhan. Malam ini kami akan duduk, diam, mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Berfirman dan kuasai kami seutuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita siapkan segenap hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Kak Jendri untuk melayani firman Tuhan. Ya, haleluya. Waduh, haleluya. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur pada saat sore hari ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan, amin. Kita boleh ada dan kembali kita berbakti memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah youth. Kita bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita akan langsung saja melihat Alkitab kita bersama-sama. Kita akan belajarkan kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Dan kita akan melihat Mazmur pasal yang 121 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mazmur 121. Mazmur 121 ayat yang pertama saya akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang 8. Kalau saudara sudah menemukan ayat ini, mari kita berdiri bersama-sama. Mazmur pasal 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca bagian firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan penjaga Israel. Dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya akan berikan tema firman Tuhan pada saat malam hari ini, berjalan dengan iman bukan dengan penglihatan. Sekali lagi, berjalan dengan iman bukan dengan penglihatan. Dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kalau saya baca di dalam terjemahan lama, dia katakan seperti ini. Mataku menengadah kepada gunung, daripadanya akan datang pertolonganku.
maka pertolonganku datang dari pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Dikatakan mataku menengadah, ya menengadah kepada gunung. Dari mana? Daripadanya akan datang pertolonganku. Kata menengadah itu adalah melihat ke atas. Ya, melihat ke atas, menengadah. Dari manakah akan datang pertolonganku? Maka pertolonganku datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi. Katakan saudara, saya katakan tadi, berjalan dengan iman bukan dengan penglihatan. Hidup kekristenan kita harus dimulai dengan iman kita kepada Tuhan. Tentunya saudara tahu apa itu arti iman dan terdapat di kitab apa itu yang berbicara tentang iman, saudara. Ya, kita lihat saudara, kita berjalan dengan iman bukan dengan penglihatan kita kepada Tuhan, tetapi kita berjalan dengan iman. Firman Tuhan katakan saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kita belum lihat saudara, tetapi kita percaya dan kita yakini bahwa kita sudah menerima hal itu. Segala sesuatu yang kita harapkan yang belum kita lihat ya, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, itulah yang dikatakan iman. Iman itu bukan karena kita melihat dulu, kita rasakan dulu, baru kita percaya. Tetapi saudara, dikatakan dalam hal ini kita percaya bahwa apa yang kita harapkan saudara, yang belum kita lihat itu sudah terjadi dalam hidup kita, itu adalah yang dikatakan iman. Dan iman ini membuka pintu kepada satu hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Tentunya iman kita kepada Tuhan bukan kepada manusia, iman kita kepada Tuhan. Ya, iman kita kepada Tuhan. Ada beberapa yang ada di dalam Alkitab saudara. Tokoh-tokoh Alkitab saudara yang begitu imannya kuat kepada Tuhan. Dan kita melihat saudara apa yang mereka alami dalam hidup mereka. Perjuangan-perjuangan mereka saudara. Tetapi karena mereka memiliki iman yang kuat. Mereka percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan berkata seperti ini, kamu harus melangkah. Mereka melangkah walaupun mereka belum melihat. Sebenarnya walaupun mereka belum tahu kemana mereka harus pergi. Tetapi karena mereka memiliki iman kepada Tuhan. Mereka menerati apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Satu contoh yang pertama adalah Abraham. Kita belajar bagaimana iman Abraham. Saudara, belajar bagaimana iman Abraham kepada Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang pertama, pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan baca. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lut pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lut sanak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan dirinya kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat semakin jauh. Ia berjalan ke tanah Negeb.
Kita melihat di sini saudara, Abram dikatakan dia meninggalkan tempat atau kampung halamannya, tempat kelahirannya saudara. Dikatakan dia akan pergi ke satu tempat yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Kita melihat di sini modal Abram itu hanya iman. Dia nggak tahu akan melakukan apa nantinya setelah dia disuruh ke suatu tempat oleh Tuhan. Dia nggak tahu apa yang akan dia lakukan di sana. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi di tempat yang baru. Tetapi Tuhan katakan pergi ke sana, pergi ke sana. Dia meninggalkan tempat kelahirannya dia, saudara. Pergi menuju tempat yang sudah Tuhan tentukan. Tempat yang sudah tentukan, saudara. Dikatakan dia membawa istrinya Sarai. Dia membawa sanak saudara dan Lut juga ikut bersama-sama dengan Abram waktu itu. Dia pergi saudara. Itu yang pertama, iman Abram kepada Allah. Iman Abram ini salah satu adalah iman yang perlu kita contoh. Saudara, dia belum tahu tetapi dia yakin saudara bahwa apa yang Tuhan akan berikan walaupun dia belum melihat, yang terbaiklah yang akan Tuhan berikan buat Abram. Dan dikatakan di sini, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, bahkan aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Abram. Tuhan tahu hidup Abram itu seperti apa saudara. Itu yang pertama, iman Abram yang kita lihat. Dan yang kedua saudara, waktu Abram mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Waktu mempersembahkan saudara, ia membuktikan bahwa ia rela kehilangan sesuatu yang berharga dari dirinya saudara. Demi apa saudara? Demi perkenanannya Tuhan kepada Abram. Dia cari perkenanannya Tuhan. Dia mencari perkenanannya Tuhan saudara. Dia tahu bahwa anak itu adalah anak yang sudah lama ditunggu saudara. Dan anak itu adalah anak satu-satunya dalam hidup Abram dan istrinya. Tetapi dikatakan saudara, mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan demi memperkenan. Dia mau saudara hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita baca ayat firman Tuhan saudara tentang Abram yang imannya diuji saudara dalam Kejadian pasal yang ke-22. Coba kita lihat Kejadian pasal 22. Bagaimana cara Allah menguji imannya Abram. Menguji imannya Abraham saudara dalam pasal yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22. Saya akan baca mulai ayat yang pertama. Kita akan baca ayat malam hari ini lumayan banyak ya saudara. Kejadian pasal yang ke-22, demikian firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semua itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anakku akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikul yang atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, iya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama sampai mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham melihat mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu
Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan membunuh anak itu dan jangan kamu apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadamu. Ayat yang ke-13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Di sini iman Abraham diuji. Imannya Abraham diuji oleh Tuhan, saudara. Anak satu-satunya, anak yang lama ditunggu-tunggu, saudara, yaitu Ishak. Kita lihat bagaimana ceritanya, saudara. Dia, saudara, rela anak yang sangat dikasihi. Tetapi Tuhan katakan, korbankan anakmu. Anak yang kamu kasihi itu korbankan. Dia ikutin, saudara. Dia ikutin. Dan waktu Ishak bertanya, Bapak, ini ada kayu dan ada api, di manakah domba yang akan disembelih? Saya melihat di sini, saudara, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba. Ada kata Allah yang menyediakan anak domba. Sementara pada saat itu Abraham belum tahu kalau Allah menyediakan anak domba untuk disembelih. Yang Abraham tahu adalah anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, yang akan dikorbankan. Tetapi waktu Ishak bertanya, Bapak, di sini ada pisau dan ada api. Di manakah domba yang akan kita sembelih? Ada kata-kata iman, saudara. Sahutnya, Allah yang akan menyediakan domba itu. Ini pelajaran, saudara, dari kehidupan Abraham. Imannya Abraham diuji oleh Tuhan. Sesuatu yang berharga, bukan hanya berharga, yang sangat berharga dalam hidup Abraham dan Sarai, saudara. Tuhan katakan, korbankan buat Tuhan. Korbankan buat Tuhan. Ya. Waduh, kalau secara manusia itu hal yang susah, saudara. Satu-satunya yang sudah lama ditunggu, nggak punya anak sudah lama ditunggu, saudara. Di saat dia mempunyai anak yang dikatakan Ishak, saudara, ya, yang diberikan nama Ishak. Tetapi kenapa harus dikorbankan? Kenapa dia harus disembelih? Kenapa harus dikorbankan buat Tuhan? Tetapi dia tidak, saudara, dia tidak berbantah-bantah kepada Tuhan. Dan dia tidak, saudara, bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan, Abraham lakukan, saudara. Abraham lakukan. Adalah satu hal yang sangat berharga. Anaknya, anak satu-satunya yang sangat berharga. Tuhan katakan, korbankan. Bawa ke tempat ini dan korbankan dia. Tuhan menguji imannya Abraham. Tuhan menguji imannya Abraham. Dan dia, saudara, dia tunduk. Dan dia taat. Dia lakukan. Dia gak berkata, saya gak mau Tuhan, ini cuma anak saya satu-satunya, saya gak mau. Saya gak mau lakukan hal ini. Ini udah lama saya tunggu. Tapi saya gak mau Tuhan. Tidak, saudara. Dia tahu kalau Tuhan yang perintahkan, selalu yang terbaik yang Tuhan berikan. Yang berharga dari dirinya, saudara. Pernahkah kita mengalami hal yang seperti ini? Pernahkah kita ada dalam posisi yang seperti ini, saudara? Ya, relakan yang berharga yang dalam hidupmu. Relakan yang berharga yang kita anggap, saudara, paling berharga di dalam hidup kita apa, saudara? Yang kita anggap paling berharga dalam hidup kita. Tapi Tuhan katakan, saudara, korbankan. Dia nggak segan-segan, saudara, mempersembahkan anaknya yang tunggal itu, anak satu-satunya itu, saudara, mempersembahkan kepada Tuhan. Dan dia mau, saudara, minta, dan dia mau perkenanan kepada Tuhan. Minta, saudara, perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan. Kadang-kadang sesuatu yang berharga dari diri kita, saudara, Tuhan mau ambil. Tuhan mau ambil sesuatu yang berharga dari hidup kita. Tetapi kita melihat dari Abraham, iman Abraham total kepada Tuhan demi perkenanan di mata Tuhan. Biar hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Toh juga yang memberi Ishak itu adalah Tuhan.
Toh yang mengaruniakan Ishak dalam perkawinan, dalam pernikahan Abraham dan Sarai adalah Tuhan. Ya. Tuhan yang memberikan, saudara. Dan dia saat Tuhan berkata seperti itu, ya dia lakukan hal itu. Berjalan dengan iman, itu yang dilakukan oleh Abraham. Dia taat, saudara. Dia tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Imannya diuji oleh Tuhan. Dalam ayat yang tadi, saudara, dalam ayat yang saya baca mulai ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 ya. Saya baca mulai ayat yang ke-8. Maaf. Ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat yang ke-11, coba kita perhatikan ayat yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan, akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Dia katakan, saudara, aku tahu sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan memberikan dan menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepada Tuhan. Iman Abraham diuji oleh Tuhan. Iman Abraham diuji oleh Tuhan. Dia bawa korbankan. Tetapi kita tahu, saudara, ternyata Tuhan sudah menyediakan domba yang harus dikorbankan. Bukan anaknya, bukan Ishak yang harus dikorbankan. Tetapi Tuhan sudah menyediakan seekor domba yang akan disembelih. Sudah Tuhan sediakan seekor domba yang akan disembelih, saudara. Terkadang kita, saudara, sesuatu yang berharga dalam diri kita, dalam hidup kita, saudara. Tuhan bilang lepaskan. Berat Tuhan. Betul? Tuhan bilang lepaskan. Saya tidak sanggup, Tuhan. Tuhan katakan lagi lepaskan. Saya nggak bisa, Tuhan. Ya, apa mungkin itu, saudara, orang-orang yang dekat dengan kita? Apa itu mungkin orang tua kita? Atau mungkin itu orang yang kita kasihi? Tuhan bilang lepaskan. Mungkin kita masih peduli dengan dia, kita masih sayang sama dia, saudara. Saya bilang tidak, saya nggak bisa, Tuhan. Tanpa kita sadari, saudara, Tuhan hanya menguji iman kita. Di saat kita rela melepaskan yang berharga dalam diri kita, saudara, Tuhan menguji iman kita, saudara. Sebenarnya Tuhan mempersiapkan yang terbaik. Ya, saudara. Tuhan mempersiapkan yang terbaik dalam diri kita. Sering yang menurut kita sangat berharga dan sangat baik buat hidup kita, saudara, bukan yang terbaik menurut Tuhan. Bukan yang terbaik menurut Tuhan, saudara. Tetapi lepaskan. Saat Tuhan memerintahkan Abraham, bawa anakmu yang satu, korbankan. Tapi dia lakukan, saudara. Dia lakukan hal itu. Sering kita nggak mau, saudara. Kita berharap, kita merasa ada sesuatu yang berharga dalam hidup kita, saudara. Kita udah tahu, saudara, bahwa kita sebenarnya harus melepaskan itu, saudara. Kalau Tuhan yang memerintahkan lepaskan, saudara, atau pokoknya Tuhan berkata lepaskan, tapi kita sering menahan, saudara. Saat kita menahan sesuatu yang berharga dalam diri kita nggak berani untuk melepaskan, maka Tuhan tidak akan menggantikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan sudah tahu yang akan kita lepaskan itu bukan yang terbaik buat hidup kita, tetapi kita masih bertahan. Kita masih bertahan dan kita masih bertahan. Tetapi Tuhan katakan kembali, saudara. Di saat kita nggak berani melepaskan yang menurut kita, saudara, berharga, Tuhan tidak akan memberikan yang terbaik kepada kita. Tetapi saat kita berani melepaskan, saudara, maka Tuhan yang sudah menyediakan yang terbaik bagi saudara dan saya, entah tentang apapun itu. Kadang-kadang Tuhan menguji iman kita melalui hal-hal yang mungkin buat kita sepele, ya, saudara. Tetapi Tuhan menguji iman kita. Mungkin itu berat buat kita. Apakah itu nggak berat buat Abraham? Berat. Anak satu-satunya, saudara.
anak yang sangat dikasihinya, tetapi Tuhan minta untuk dikorbankan. Kadang-kadang kita untuk melepaskan sesuatu dalam diri kita itu berat, saudara. Kadang-kadang kita untuk melepaskan sesuatu dari diri kita itu berat sekali, saudara. Ya, tetapi Tuhan mau kita lepaskan sesuatu yang menurut Tuhan itu tidak baik dalam hidup kita. Tuhan mau kita lepaskan hal itu supaya apa? Kalau di dalam pelayanan atau di dalam hidup kita, supaya apa? Tuhan mau pakai kita lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi, saudara. Apa yang ada di dalam diri kita, saudara? Sering Tuhan menguji iman kita. Tetapi apakah kita menjadi jemaat-jemaat yang takut dan taat dan tunduk kepada Tuhan? Coba kita lihat bersama-sama. Tetapi kita belajar dari kehidupan Abraham di sini, saudara. Mari kita berjalan dengan iman menurut atau dengan pandangan yang hanya tertuju kepada Tuhan. Sering kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan, saudara. Sering saudara Tuhan bawa kita harus melewati kerikil-kerikil. Sering Tuhan bawa kita harus melewati badai. Sering kita harus saudara, melewati hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Sering Tuhan bawa kita harus melewati proses-proses, saudara, proses yang tidak mengenakan. Namanya aja proses, nggak ada yang enak, saudara. Tetapi kita harus mengerti, saudara, bahwa itu saudara kita sanggup melewati hal itu, kita akan naik satu tingkat. Kita akan naik satu tingkat, kita akan naik satu tingkat. Sama kayak orang yang sekolah, saudara. Nggak ada langsung naik kelas 2, kalau nggak ada ujian dari kelas 1 mau naik kelas 2. Nggak ada yang langsung naik kelas 6, saudara, kalau nggak ada ujian dari kelas 1 menaik kelas 2. Di kelas 2 juga ada ujian, naik lagi kelas 3. Di kelas 3 ada ujian lagi, naik lagi kelas 4. Saat kita ujian enak nggak? Nggak. Kita berusaha untuk bikin contekan lah, bikin apalah. Ujian. Itu ujian dalam sekolah. Ujian hidup kita, saudara. Jadi katakan imannya Abraham itu diuji oleh Tuhan. Tetapi itu kita tahu Abraham itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa Ishak itu adalah Tuhan yang mengaruniakan di tengah-tengah keluarga mereka. Tetapi dia rela mempersembahkan. Saudara, kita lihat. Di saat dia rela, saudara, di saat dia rela mempersembahkan Ishak, ternyata Tuhan mempersiapkan domba yang harus disembelih. Tuhan mempersiapkan domba yang harus disembelih, ya saudara. Dalam hidup kita sering kita menghadapi hal yang seperti itu tanpa kita sadari. Sering kita menghadapi hal-hal yang seperti itu. Mari kita pemuda yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjalan dengan iman yang menuntun pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Bukan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Kalau kita dengar apa kata orang kita pusing. Tetapi apa kata Tuhan? Saudara, karena apa? Yang menentukan hidup kita adalah Tuhan. Yang mengatur hidup kita adalah Tuhan, bukan manusia. Jadi apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Tetapi apa kata Tuhan? Itu yang pertama adalah iman Abraham. Dan yang kedua, tetap dalam Kejadian adalah Daud. Coba kita lihat. 1 Samuel pasal 17, Daud. 1 Samuel pasal 17. Ayat ini cukup panjang dari ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-50. Ya, ayat yang cukup panjang, tapi saya akan baca ayat 1 Samuel pasal yang ke-17 mulai ayat yang ke-32. 1 Samuel 17 ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit.
Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat ini, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnyalah ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya lah baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Dalam ayat yang ke-40, ya, dalam ayat yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkatnya, di tangannya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu dan licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umpannya dipegangnya di tangannya. Demikian ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisai. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanyalah Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok paresnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi pada Allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga akan engkau memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Kita lihat di sini saudara, dari mempunyai Allah. Dikatakan saudara dalam ayat, nanti kita lanjut lagi pada ayat yang selanjutnya. Dalam ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, dengan lembing, tetapi aku mendatangi engkau demi nama Tuhan semesta alam. Demi nama Tuhan semesta alam. Dikatakan saudara, engkau datang membawa lembing, membawa pedang, membawa benda-benda tajam untuk menerang, untuk membunuh Daud. Tetapi Daud saudara tidak membawa apa-apa, tidak cuma hanya membawa alat yang kecil. Tetapi dia katakan saudara di sini, tetapi aku datang kepadamu, mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan bangsa Israel. Yang diandalkan Daud di sini saudara bukan alat perang yang bagus, bukan saudara, tetapi yang diandalkan saudara adalah Tuhan. Dan kita lihat ayat yang selanjutnya, dalam ayat yang ke-48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lihat ayat yang ke-49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya, dan terjerumuslah ia
ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Alat yang sangat kecil, saudara. Ya, cuma pakai dikatakan pakai batu, enggak mesti pakai alat yang panjang. Kalau dikatakan Goliat, dia datang orang Filistin itu, Goliat itu datang saudara membawa pedang, membawa alat-alat yang sangat lengkap. Dia tertawakan saudara Daud. Karena apa? Dia lihat Daud itu kecil, sementara dia besar. Ya, dia tinggi besar. Sementara Daud itu adalah masih muda. Dikatakan mukanya masih kemerah-merahan dan elok parasnya. Dia katakan saudara, ya ampun, mungkin dia melihat ya ampun, kecil untuk melawan Daud. Karena dia sangat kecil dibanding orang Filistin. Tetapi kita lihat saudara penyertaan Tuhan buat Daud. Ya saudara, walaupun dia kecil saudara, orang Filistin itu dikatakan besar. Goliat itu sangat besar saudara, tinggi besar saudara. Tetapi kita lihat saudara, kalau Tuhan yang menyertai Daud, dia percaya bahwa demi nama Tuhan, bahwa musuhnya akan kalah. Bukan dengan pedang yang dia bawa, tetapi ada iman bahwa Tuhan akan menolong Daud. Ada iman bahwa Tuhan akan menyertai Daud saudara. Dia katakan dia cuma pakai alat itu. Dan alat itu saudara dipakai dan kena di dahinya dan dia saudara jatuh. Itu yang mengalahkan, dengan cara seperti itu dia mengalahkan orang Filistin yang sudah menganggap remeh, menganggap rendah saudara Daud. Karena apa? Karena dia melihat kecil. Ya saudara. Di sini ada yang berkata Goliat saudara. Musuhnya Daud itu adalah Goliat. Goliat yang kita hadapi saat ini apa? Goliat itu kalau Daud menghadapi Goliat adalah sebagai musuh dalam hidupnya. Goliat yang ada di pada saat ini saudara, yang menghadang di depan kita saudara adalah mungkin persoalan hidup kita, pergumulan hidup kita, tantangan hidup kita. Mungkin ada orang-orang yang menghina saudara. Karena orang melihat saudara mungkin kecil. Aduh katanya, meremehkan saudara. Seperti orang Filistin tadi, ya ampun dia kecil. Dia cuma segitu, dia kecil lah, dia pasti kalah, istilahnya seperti itu ya kalau dalam peperangan ya saudara. Mungkin ada orang yang menganggap kita rendah. Mungkin ada musuh-musuh kita yang kita lihat besar saat ini. Mungkin ada Goliat yang sedang ada di hadapan kita saudara. Goliat permasalahan yang kita hadapi saudara. Gelombang hidup, badai hidup yang kita lewati adalah Goliat yang kita hadapi. Musuh kita saat ini saudara. Tetapi yakin dan percayalah seperti Daud katakan, demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan, dia katakan saudara bahwa orang Filistin ini akan kalah. Demi nama Tuhan orang Filistin ini akan kalah. Sebesar apapun Goliat yang dihadapi. Ya saudara, mungkin perbedaannya sangat jauh. Saya mengatakan saat sore hari ini, sebesar apapun masalah yang saudara hadapi saudara, jangan saudara melihat masalah itu lebih besar dari Tuhan. Tetapi lihat Tuhan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Ya, Daud katakan demi nama Tuhan, dia katakan dengan iman, dia katakan demi nama Tuhan, bahwa dia sanggup melawan saudara, mengalahkan orang Filistin itu yang sangat besar, dia sanggup melawan demi nama Tuhan. Saudara, kita mungkin ada di tengah-tengah persoalan hidup. Kita mungkin ada dalam pergumulan, kita mungkin menghadapi Goliat dalam hidup kita. Ingat, orang yang memiliki iman saudara adalah orang yang memandang Tuhan lebih besar dari masalah itu. Kalau Tuhan yang bersama-sama dengan kita saudara, maka masalah itu pun kecil. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita memiliki iman kepada Tuhan, maka seberat apapun menurut kita persoalan itu saudara, itu kecil kalau kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Saya melihat saudara Daud, yang pertama dia kayak diejek, kayak diolok saudara. Ya gak mungkin lah dia bisa melawan. Mungkin kita sering dengar hal ini saudara. Mungkin hal ini, kata-kata ini diarahkan kepada kita saudara. Tetapi saya mengatakan, jangan saudara pernah berkecil hati. Saya katakan tadi, bukan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan.
Sering mungkin kita direndahkan orang, diremehkan orang. Saudara, nggak mungkin lah Daud bisa melawan Goliat, orang Filistin yang tinggi itu, yang tinggi besar, yang membawa perlengkapannya dengan lengkap. Tetapi kita melihat saudara, hanya dalam nama Tuhan dia bisa mengalahkan hal itu. Yang nggak mungkin cuma pakai batu itu saudara, dia bisa mengalahkan musuh. Tetapi kalau Tuhan yang ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Nggak ada. Ya, siapa yang menjadi lawan kita? Kalau Allah ada di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita, saudara. Kita melihat salah satu contoh dari kehidupan Daud. Ya, imannya teruji. Kemenangan Daud itu saudara atas Goliat itu karena imannya kepada Tuhan itu teruji saudara. Saya katakan teruji imannya saudara. Dia gak mengandalkan bahwa dia bisa. Mungkin dia katakan tadi kepada Saul, hambamu ini udah biasa menggembalakan domba. Kalau ada ini saya tangkap, kalau ada ini saya tangkap saudara. Tetapi kita melihat yang pertama, ada dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan saudara. Dalam nama Tuhan. Kita sering katakan dalam nama Tuhan Yesus. Gak melihat saudara, wah kalau dia kecil berarti dia akan kalah. Tidak. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita. Saya katakan sekali lagi, kalau Tuhan ada di pihak kita. Musuh yang menghadang Tuhan kalahkan. Kalau Tuhan ada di dalam hidup kita saudara. Persoalan apapun yang kita hadapi saat ini saudara, Tuhan sanggup memberikan kemenangan bagi saudara. Kalau Tuhan yang ada di pihak kita, pergumulan apapun yang kita bawa di rumah Tuhan pada saat ini saudara, Tuhan sanggup memberikan jawaban. Miliki iman dan andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Di saat engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, maka Tuhan tidak akan bekerja. Tetapi di saat engkau mengandalkan Tuhan di dalam hidupmu, mengandalkan Tuhan, menyerahkan masalahmu kepada Tuhan. Di saat engkau mengangkat tangan kepada Tuhan, saat itulah Tuhan yang akan menolong engkau. Saat kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, saat itu Tuhan menurunkan tangannya untuk menolong saudara dan saya. Miliki iman kepada Tuhan. Enggak ada masalah kita yang besar, tetapi kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang besar. Tuhan kita yang besar, bukan masalah kita yang besar. Masalah kita kecil. Jangan pernah menganggap masalah kita lebih besar dari Tuhan. Tidak, saudara. Tuhan kita yang besar, yang sanggup memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Di sini Tuhan sanggup memberikan kemenangan kepada Daud, saudara. Imannya teruji. Dikatakan saudara, kemenangan Daud itu bukan karena kekuatan Daud. Kemenangan Daud bukan karena kemampuan Daud. Kemenangan Daud bukan karena kegagahan Daud, tetapi kemenangan Daud itu saudara melawan orang Filistin adalah karena imannya sudah teruji kepada Tuhan. Dia benar-benar bersandar akan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Jangan kita pernah mengandalkan kekuatan kita. Siapa kita? Kita tidak sanggup saudara, tetapi andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengandalkan Tuhan. Di dalam Mazmur katakan saudara, jangan melihat besarnya masalah, tetapi lihatlah besarnya kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan kita besar, yang sanggup saudara menyelesaikan setiap masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Tuhan kita sanggup saudara yang akan menolong kita untuk melawan Goliat-Goliat yang ada di depan kita. Masalah-masalah yang ada di depan kita. Musuh-musuh yang menghadang di depan kita. Yang membuat iman kita tidak bertumbuh. Yang membuat saudara pertumbuhan iman kita tidak bisa saudara. Karena musuh-musuh yang ada. Yang menghalangi, yang membuat damai sejahtera kita hilang. Yang membuat saudara hidup kita mungkin sakit saudara. Tetapi saya mengatakan saudara, saat kita tuh berserah kepada Tuhan, saat kita berdoa kepada Tuhan, saat kita memiliki iman kepada Tuhan, maka sebesar apapun musuh kita, sebesar apapun masalah kita, Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Saudara, Tuhan sanggup memberikan kemenangan kepada Daud. Saya percaya Tuhan sanggup memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Ini bukan hanya kemenangan dalam berperang. Ada kemenangan di saat kita bergumul kepada Tuhan. Saya tahu di sini kita punya pergumulan masing-masing saudara. Pergumulan masing-masing. Mungkin belum dijawab sampai saat ini. Saudara jangan berkecil hati.
Jangan pernah berkecil hati. Mungkin ada orang yang meremehkan saudara. Mungkin ada orang yang tidak menganggap saudara. Jangan saudara pernah berkecil hati. Seperti saudara, orang Filistin yang menganggap remeh kepada Daud karena dia kecil. Tetapi Tuhan membela hidupnya, Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Itu contoh yang kedua saudara. Dan contoh yang ketiga adalah Nuh. Ya, saya katakan tadi ayatnya lumayan banyak ya hari ini. Nuh. Kalau kita belajar tentang Nuh saudara, coba kita melihat dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Saya baca dengan cepat. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh manusia, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya, buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya dipelihara hidup bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi, di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tetapi tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Coba kita melihat bersama-sama. Di sini ada katakan Nuh itu adalah orang yang benar dan orang yang saleh di mata Tuhan. Orang yang benar dan orang yang saleh di mata Tuhan. Tuhan sudah tahu, Tuhan melihat bumi itu penuh dengan udah rusak lah. Ya, rusak itu berarti udah dosa. Ya, banyak dosa dan bumi dikatakan udah sangat rusak dan Tuhan mau memusnahkan saudara. Tetapi karena Tuhan melihat Nuh ini adalah orang yang benar di mata Tuhan, orang yang benar dan tidak bercela di mata Tuhan, maka Tuhan kasih tahu seperti yang tadi kita baca. Seperti yang tadi yang kita baca, mungkin kalau orang melihat itu Nuh ngapain sih bangun bahtera di situ? Ngapain sih kok dia bangun bahtera, buat apa sih? Buat apa sih harus dia bangun? Karena orang lain kan nggak tahu kalau Tuhan sudah perintahkan kepada Nuh. Tuhan sudah perintahkan kepada Nuh, lakukan hal ini, buat bahtera seperti ini, panjangnya seperti ini, tingginya seperti ini, semua dijelasin oleh Tuhan. Dan dia lakukan hal itu saudara. Ingat saudara, iman harus ada ketaatan dan ketundukan kepada Tuhan. Jangan kita katakan kita orang beriman tetapi kita tidak taat dan tunduk
kepada Tuhan. Ya saudara, dia lakukan dan dia lakukan hal itu, dia buat saudara. Dia buat dan dia buat saudara seperti yang Tuhan katakan. Dan 7 hari kemudian terjadilah air bah. Air bah ini memusnahkan saudara. Air bah ini memusnahkan. Tetapi kenapa Nuh, istri dan anak-anaknya bisa selamat saudara? Dia bisa selamat karena apa saudara? Dia taat kepada Tuhan. Nuh buat seperti ini, dia lakukan hal itu. Padahal, saudara kita lihat, dia lakukan hal itu saudara. Dia lakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia buat bahtera. Nuh taat kepada Tuhan. Kalau kita baca selanjutnya saudara di sini, bagaimana dia selama ada di dalam, selama saudara bumi dimusnahkan saudara, bagaimana dia ada saudara dalam perlindungan Tuhan, seperti apa yang Tuhan sampaikan kepada Nuh. Dia lakukan hal itu. Jadi iman itu tidak bisa lepas dari ketaatan dan ketundukan kita kepada Tuhan. Taat. Saudara, Abraham juga dia taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Taat saudara. Taat mau dibalik juga saudara tidak akan berubah, tetap taat. Kita lakukan hal itu. Dan kalau kita tahu saudara, maka turunlah hujan lebat dalam ayat-ayat selanjutnya. Ini cerita sekolah minggu ya. Dia kata, maka turunlah hujan lebat saudara. Turun hujan lebat dikatakan itu. Ya. Dan memusnahkan saudara, tetapi keluarga Nuh ini saudara, mereka selamat. Nabi Nuh dan istrinya, mereka selamat. Berapa orang yang selamat? Berapa orang yang selamat saudara? Halo, berapa orang yang selamat? Halo? Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Berapa yang selamat? Berapa yang selamat? 8 yang selamat. Kenapa mereka selamat saudara? Ada ketaatan, taat kepada Tuhan. Mereka selamat saudara. Nuh yakin, Nuh percaya bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu adalah yang terbaik dalam hidupnya. Dia lakukan hal itu. Kalau dia nggak mau melakukan hal itu saudara, maka dia juga akan ikut musnah. Ya, dia juga ikut saudara dalam apa tuh? Karena Tuhan menurunkan air bah. Dikatakan karena rusaknya hidup manusia. Hingga Tuhan menurunkan air bah saudara. Tetapi keluarga Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Dia tahu saudara. Kalau mungkin dia berbantah-bantah, buat apa sih Tuhan? Saya harus membuat bahtera sebesar ini, buat apa sih? Tapi Tuhan katakan, lakukan ini. Buat ini. Dia lakukan saudara. Gak mudah kan? Gak mudah saudara. Orang yang tidak bercela dan orang yang benar di mata Tuhan harus taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Jangan suka berbantah-bantah. Jangan suka bersungut-sungut. Ya saudara, taat kepada Tuhan. Ya Nuh adalah taat. Kalau saya katakan saudara, kalau kita baca ayatnya nanti kebanyakan saudara. Ayat pasal yang ke-7 kita baca di sana. Kejadian setelah air bah itu turun saudara. Apa yang terjadi? Semuanya musnah. Tetapi keluarga Nuh itu, mereka selamat saudara. Karena apa? Ada ketaatan kepada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan saudara. Betapa pentingnya saudara kita memiliki ketaatan. Kalau kita lihat yang pertama tadi Abraham, dia juga taat. Korbankan anakmu, dia taat saudara. Ini kita lihat saudara, iman mereka kepada Tuhan. Iman mereka kepada Tuhan saudara. Kita harus belajar dari mereka. Iman mereka kepada Tuhan, mereka memiliki iman kepada Tuhan. Ya. Mereka memiliki iman kepada di tengah-tengah masalah-masalah yang mereka hadapi. Di tengah-tengah itu bukan hal saudara, tetapi mereka tetap lakukan. Ya saudara, mari kita tingkatkan saudara iman kita kepada Tuhan. Karena dengan imanlah kita bisa menyelesaikan setiap perkara yang ada dalam hidup kita.
dengan iman yang ada di dalam hidup kita, saudara. Ya, dengan iman. Ini ketiga contohnya, ada beberapa sebenarnya saudara, ada beberapa, tetapi saya bawakan cuma 3 ini. Masih ada Daniel, masih ada beberapa saudara, tetapi saya bawa yang 3 ini. Kita belajar dari hidup mereka. Kita belajar dari hidup Abraham. Kita belajar dari hidup Daud. Kita belajar dari Nuh. Saudara, kalau saat ini saudara kita sangat jarang kita menemukan orang yang tidak bercela. Tapi Tuhan katakan kepada Nuh, orang yang benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Saudara, orang yang benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan, itulah kehidupan Nuh. Ya saudara, kita belajar bagaimana kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Tetapi yang sering kita saudara, yang sering terjadi dalam hidup kita adalah seperti apa yang dihadapi oleh Abraham, saudara. Saat Tuhan, wah ini kita gak mau. Korbankan anakmu, kita gak mau. Lepaskan yang berharga, sesuatu yang berharga pada dirimu saat ini. Kita gak mau lepaskan hal itu. Tetapi saat kita berani melepaskan, Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Saat kita berani melepaskan yang kita anggap berharga saat ini, Tuhan akan melakukan yang jauh lebih besar dan lebih baik balik itu. Dan yang kedua saudara, yang sering membuat iman kita lemah saudara, adalah Goliat dalam hidup kita. Goliat yang sering membuat kita lemah. Kadang kita kecewa dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kadang kita ada Goliat yang permasalahan yang besar yang kita hadapi, tantangan yang besar yang kita hadapi. Yang saya nggak mengerti saudara, ya, yang tahu isi hati saudara adalah saudara sendiri. Mungkin itu tantangan dari orang yang terdekat, mungkin itu masalah dari orang yang ada di rumah, mungkin itu tantangan dari orang yang ada di tempat pekerjaan saudara. Mungkin ada masalah besar dengan orang-orang yang ya sahabat-sahabat saudara. Mungkin ada masalah yang mungkin saudara gak bisa sampaikan kepada orang lain. Tetapi saudara, ada Tuhan yang sanggup memberikan jawaban kepada saudara. Ya saudara, sekali lagi saya katakan, pandang Tuhan lebih besar dibanding dengan masalah yang kita hadapi saat ini. Iman, inilah pahlawan iman saudara. Hidup mereka bukan langsung mulus saudara, tetapi ada hal-hal yang sulit yang mereka hadapi. Tetapi saya katakan sekali lagi, saat Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan sanggup memberikan kemenangan bagi saudara. Apa pergumulan saudara saat ini? Apa masalah yang kita hadapi saat ini? Ya, di saat badai datang saudara, taruh imanmu kepada Tuhan. Firman Tuhan tadi, ayat pokok saudara, kulayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolongan kita hanya datangnya daripada Tuhan, bukan dari manusia. Seperti yang kita katakan, terjemahan lama kata, mataku menengadah ke gunung. Daripadanya akan datang pertolonganku. Maka pertolonganku datang dari pihak Tuhan, bukan dari pihak manusia. Hanya di dalam Tuhan ada pertolongan. Hanya di dalam Tuhan ada jawaban doamu. Hanya di dalam Tuhan ada kemenangan dari setiap masalah yang kita hadapi. Yakini dan miliki iman kepada Tuhan. Miliki iman kepada Tuhan. Walaupun kita belum melihat, tetapi percayalah bahwa Tuhan saudara akan menolong kita. Walaupun kita belum melihat, tetapi yakini saudara bahwa Tuhan, percaya, taruh harapanmu sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lain. Maka saya percaya saudara, setiap pergumulan saudara yang tahu, saya percaya ada jalan keluar di dalam Tuhan. Ada pertolongan di dalam Tuhan, ada kemenangan di dalam Tuhan. Tetap semangat anak-anak muda, apapun yang menjadi pergumulanmu, Tuhan ada di pihak saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya mengundang pemain musik.
Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian Lingkupiku. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Lingkupiku dengan kayamu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Raja atas semesta. Ku terasbah Kau Allahku. Mari katakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku terasbah Kau Allahku di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku terasbah Kau Allahku. Pemuda yang sekasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat malam hari ini kita telah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita harus memiliki iman sepenuhnya kepada Tuhan. Kita belajar dari Abraham, kita belajar dari Nuh, dan kita belajar dari Daud. Bagaimana hidup mereka di saat mereka mau menghadapi musuh-musuh, di saat iman mereka diuji oleh Tuhan. Dan pada saat ini saya tidak mengerti setiap keberadaan saudara yang ada. Tetapi apapun keberadaan kita, bagaimanapun kondisi kita saat malam hari ini, taruh imanmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan, saat itulah Tuhan akan menolong engkau. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Di saat kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, tetapi tetap andalkan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Kita menaikkan kembali pujian ini, Lingkupiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu,
Hati kami tenang bersama dengan Engkau ya Tuhan. Walau terkadang Tuhan Engkau mengizinkan kami harus melewati badai di dalam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan Yesus akan pertolongan-Mu. Di saat kami menaruh iman kami, di saat kami menaruh harap kami kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam Engkau ada pertolongan Tuhan. Di dalam Engkau ada jawaban Tuhan. Di dalam Engkau ada kepastian Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat malam hari ini. Yang mengingatkan kami kembali Tuhan bahwa kami menjalani hidup ini Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami tetapi kami mau Tuhan iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Di saat Engkau mengizinkan kami harus melewati badai di dalam hidup kami. Engkau Tuhan Yesus mengizinkan hal itu terjadi supaya menguatkan iman kami dan iman kami semakin bertumbuh. Iman kami semakin kuat di dalam Engkau melalui setiap persoalan-persoalan hidup kami. Melalui setiap masalah-masalah hidup kami Tuhan. Iman kami Tuhan Yesus semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Tanamkan setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Engkau yang mengenal setiap hati anak-anak-Mu. Anak-anak pemuda remaja yang sudah hadir pada malam hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka. Apapun masalah yang mereka hadapi. Apapun beban hidup mereka. Kamu percaya Tuhan. Di dalam Engkau ada pertolongan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Besar ke sini akan kami memberikan Tuhan. Biar kami belum memberikan dengan sukacita. Karena akan kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pelayanan Youth sampai selesainya Tuhan. Dan biar Engkau terus yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Dan kami akan menjalankan persembahan dalam nama Yesus. Kamu berdoa. Haleluya. Amin. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Terima kasih Kak Jendri untuk firman-Nya yang kami dengar pada malam hari ini. Berjalan dengan iman bukan penglihatan. Iya ya, tanpa iman itu kayaknya gimana gitu. Dan seperti Abraham, Daud, Nuh, iman yang taat itu yang pasti. Yang intinya itu taat, itu yang Tuhan mau dari kita anak-anak muda. Dan sebentar kita akan menjalankan firman Tuhan. Yang bertugas, oke, kita akan nyanyikan pujian. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, Bapamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, Bapamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Besok kita akan tetap mengadakan ibadah jam 10 pagi. Dan Sabtu depan
Tanggal 27 yang akan bertugas leader saya sendiri, singer Saudari Nicole, kolektan Vega, Aster Fioni, musik Bapak Yusuf, Saudara Iskia, Saudara Rana, Saudara Reksi, dan firman Tuhan. Di sini sih Kak Jendri lagi ya, nggak tahu benar apa enggak. Terima kasih. Saya undang bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Jika besaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Kak Jendri untuk ibadah pada malam hari. ajaib Tuhan. Kami bersyukur Bapa di surga, di akhir ibadah pada saat malam hari ini Tuhan. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Allah yang besar, Allah yang agung, dan Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat pimpinan Tuhan dalam ibadah Youth. Dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan, Engkau sudah tolong, Engkau sudah pimpin Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah setiap apa yang kami perbuat kepada Engkau pada malam hari ini berkenan di hadapan Engkau. Kamu berdoa memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, yang melayani kami di dalam pujian sebagai singer, anak-anak-Mu yang sudah memainkan musik, dan anak-anak-Mu yang lain Tuhan dalam tugas-tugas mereka yang sudah mereka kerjakan pada saat malam hari ini. Tuhan yang akan memberkati. Dan kami juga berdoa Tuhan, seberapa kami yang hadir pada malam hari ini, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Engkau ya Tuhan Yesus yang melihat setiap hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Anak-anak muda-Mu Tuhan, Engkau yang tahu setiap pergumulan pribadi lepas pribadi, setiap kerinduan hati kami pada saat ini Tuhan. Dan hanya Engkau yang tahu Tuhan, kami mengarahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan, karena hanya di dalam Engkau ada pertolongan. Engkau berikan pertolongan-Mu Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Yang menghadapi beban dan persoalan dalam hidup, berikan jalan keluar dan berikan kemenangan Tuhan. Saat ini kami berdoa juga Tuhan buat rekan-rekan kami yang tidak bersama-sama dengan kami malam hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan yang tolong dan Tuhan lindungi mereka. Biar Tuhan Yesus penyertaan-Mu bagi anak-anak muda yang tidak bersama-sama dengan kami pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan kesehatan, sehingga minggu yang akan datang kami bersama-sama kembali berbakti dalam ibadah Youth yang ada di tempat ini Tuhan. Kamu berdoa Tuhan Yesus buat setiap pengurus Youth yang ada, Engkau memberkati mereka. Kau tolong Tuhan, berikan kerjasama yang baik untuk ibadah Youth ini boleh lebih hari, lebih maju lagi Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dan kamu bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kamu percaya kedatangan kami tidak sia-sia, namun kami boleh pulang membawa berkat sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kalau Engkau sudah menyertai kami Tuhan, kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Maka kami percaya Tuhan Yesus penyertaan Tuhan juga di saat kami akan kembali rumah kami masing-masing Tuhan. Dan jadikan kami menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah Tuhan saudara-saudara kami Tuhan. Menjadikan kami menjadi berkat dan melalui hidup kami, nama Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya malam hari ini Tuhan Yesus,
kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah Yud malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.